Ya, selamat datang di sini. Sekarang kita akan kerjakan untuk A, poin A, yaitu untuk domain pertama atau D1 untuk besaran Z kurang dari 1. Nah, di sini kita ingat tadi fungsinya adalah fz sama dengan ini. Di mana ini kalau kita lihat dia akan mirip dengan salah satu dari Maclaurin series atau Taylor series, yaitu bentuknya 1/1 minus Z sama dengan sigma Z pangkat N, yang N-nya itu running dari 0 sampai tak hingga, dan daerah konvergensinya dibatasi untuk besaran Z kurang dari 1. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya agar kita bisa membentuk ini, si fungsi f z ini mirip dengan bentuk di sini. Oke. Nah, miripnya bukan hanya sekedar mirip, tapi kita juga harus mempertimbangkan domainnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, domain yang diminta yaitu D1 di sini, dia sudah sesuai dengan domain yang ada di Maclaurin series di sini. Jadi, ya tugas kita adalah tinggal mengubah fz ini ke bentuk 1/1 minus z, something yang mirip ke sana. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di penyebutnya itu, dia punya bentuk z minus 1 dan z minus 2. Padahal kalau di Maclaurin series di sini harus satu, ada nilai 1 di depan, kemudian minus something z di sini. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya hanya membalik saja, yaitu kita akan peroleh di sini ini akan sama dengan minus 1, kemudian minus 1 dari z minus 1-nya bisa kita keluarkan, sehingga ekspresi ini akan menjadi 1 minus z. Nah, ini sudah mirip dengan yang ada di sini. Sekarang si z minus 2 ini juga coba kita lakukan cara yang sama. Berarti minus 2-nya kita keluarkan, tinggal berarti yang di dalam 2 minus z. Nah, tapi kalau kita lihat di sini 2 minus z ini masih belum sesuai karena yang di depan ini harus nilainya adalah 1. Oke. Sementara di sini nilainya adalah 2. Sehingga yang akan kita lakukan adalah kita akan mengeluarkan minus nilai 2 di sini. Nah, di sini mohon maaf saya salah. Ini harusnya tadi minus 1 ya. Yang dikeluarkan adalah minus 1. Oke. Tapi sebenarnya yang kita keluarkan sebenarnya minus 2. Kenapa? Ya, kita lihat di sini. Oke, kita akan punya di sini kita di minus 1, 1 minus z, kemudian ini minus 1. Nah, minus 1 ini kemudian kalikan dengan 2. Oke. Jadi 2 dari dalam kurung ini akan kita keluarkan ke kiri. Jadi yang sisa adalah tinggal 1 minus z per 2. Oke. Atau dengan kata lain, bentuknya menjadi, ini bisa kita coret. Kita lihat mana yang bisa kita coret. Minus 1 kali minus 1 bisa kita coret. Oke. Menjadi 1. Jadi bentuknya akan tinggal minus setengah kita bagi dengan 1 minus z kali 1 minus z per 2. Nah, ini adalah bentuk yang kita propose, bentuk yang kita ajukan sebagai manipulasi aljabar dari fz untuk mendapatkan si Laurent series. Nah, ini perlu kita cek nanti daerah konvergensinya. Apabila dia daerah konvergensi yang setelah kita cek nanti dia memenuhi ini, magnitude atau besaran z kurang dari 1, maka yang kita propose ini, manipulasi aljabar yang kita propose, berarti benar. Oke. Oke, sekarang kita akan lanjut dulu. Jadi si fz ini, langkah selanjutnya adalah, jadi ini tadi langkah yang kita sebut dengan manipulasi aljabar. Ini langkah manipulasi aljabar. Kemudian belum selesai sampai di situ, kita perlu melakukan partial fraction expansion ya di sini.
kita akan lakukan partial fraction expansion atau kita singkat dengan PFA. Oke. Nah, di partial fraction expansion atau di PFA ini kita akan coba memecah si fz ini, fungsi ini menjadi penjumlahan fungsi-fungsi yang lebih sederhana ya. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini syarat dari PFA yaitu orde penyebut harus lebih tinggi daripada orde pembilang. Kalau kita lihat di sini orde penyebutnya ada 2 ya, yaitu di sini 1 minus z ini 1 orde, 1 minus z minus 2 ini 1 orde, jadi orde 2 ya. Oke. Atau kalau nanti bentuknya adalah ini, kita gabung menjadi z kuadrat bla bla bla, berarti ya kita lihat di sini pangkat tertingginya yaitu orde tertinggi dari si penyebutnya ini. Oke, jadi kita sepakat di sini orde penyebutnya adalah 2. Oke. Nah, kalau di orde pembilang di sini karena z kita bisa nyatakan ini dengan kalikan z pangkat 0 atau z pangkat 0 adalah 1. Oke. Sehingga si orde pembilang adalah 0. Nah, sekarang kita dapat bahwa si orde penyebut lebih dari orde pembilang, yaitu 2 lebih dari 0 di sini. Jadi kita bisa melakukan PFA. Oke. Nah, sekarang kalau kita pecah ini menjadi PFA, fz akan menjadi penjumlahan dari fungsi yang lebih sederhana, yaitu a per 1 minus z. Oke. Ini a per 1 minus z pembilang yang pertama, penyebut yang pertama, jumlahkan dengan b per 1 minus z per 2 penyebut yang kedua di sini. Nah, tugas kita adalah mencari koefisien a dan koefisien b di sini, sehingga apabila kedua fungsi ini kita jumlahkan maka akan match, dia akan equal dengan atau dia akan sama dengan fungsi ini, si fungsi fz di sini. Nah, gimana cara melakukan PFA ini sudah dipelajari di sebelum UTS ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana mencari a, maka a akan kita cari dengan cara fungsi fz tersebut kita kalikan dengan penyebutnya, penyebut dari a, yaitu 1 minus z di sini. Oke. Kemudian evaluasi untuk z sama dengan 1. Oke. Kenapa 1? Karena ini adalah nilai z berapa untuk penyebut a ini yang menyebabkan penyebutnya itu adalah 0 ya. Jadi z sama dengan 1. Ya, detail kenapa bisa begini ini saya serahkan ke teman-teman kemarin mereview sebelum UTS ya, karena sudah diajarkan secara detail, lebih detail di sana. Jadi di sini pembahasan yang di sini sifatnya adalah technical saja, jadi bagaimana cara menghitungnya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini maka akan kita dapatkan fz kalikan 1 minus z maka akan menjadi minus setengah bagi dengan 1 minus z per 2. Kemudian kita masukkan z sama dengan 1. Kita peroleh hasilnya adalah minus setengah bagi dengan 1 minus setengah. Berapa? Ya, minus 1. Oke. Itu adalah nilai koefisien A, yaitu minus 1. Nah, kemudian lakukan dengan cara yang serupa untuk B, maka nanti, nah di sini saya akan langsung saja ya to the point. Jadi B nanti dia bisa dicari dengan cara fz sama caranya kalikan dengan penyebut dari B ya, yaitu 1 minus z per 2, evaluasi untuk z sama dengan berapa yang menyebabkan penyebut B ini 0, yaitu berapa? Itu adalah 2 ya. Jadi evaluasi untuk z sama dengan 2 di sini. Nah, nanti silakan dievaluasi sendiri secara mandiri, nanti hasilnya akan setengah ya. Akan sama dengan setengah. Jadi kita punya fungsi fz tadi, setelah kita lakukan manipulasi aljabar, bentuknya menjadi minus 1 dibagi 1 minus z. Oke, dari sini a per 1 minus z, a nya adalah minus 1, kemudian kita jumlahkan dengan b, b nya tadi adalah setengah dibagi dengan 1 minus z per 2.
Nah, ini adalah manipulasi aljabar atau bentuk fungsi yang kita ajukan untuk mencari si Laurent series. Nah, nanti setelah kita dapatkan seriesnya, kita perlu cek ulang untuk daerah konvergensinya apakah sama dengan ini, daerah konvergensi besaran Z kurang dari 1. Apabila sama, ya berarti yang kita propose atau yang kita ajukan bentuknya, bentuk manipulasi aljabar tadi termasuk seriesnya, ya berarti benar. Nah, sekarang kita lihat di sini, si FZ di sini kita bisa ubah ke dalam bentuk series. Jadi langkah kedua adalah mencari series. Jadi langkah pertama adalah manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar ke bentuk yang mirip dengan deret Maclaurin, 6 deret Maclaurin yang kita pelajari dan harus disesuaikan dengan domainnya. Nah, sekarang bentuk seriesnya kita lihat di sini. Langkah kedua, bentuk seriesnya adalah FZ sama dengan minus 1. Oke, ini minus 1 adalah koefisien dari 1 per 1 minus Z. Kita keluarkan. Minus 1 kali sigma. Nah, ini adalah seriesnya. Seriesnya running dari 0 sampai tak hingga. Kali dengan Z. Oke, Z pangkat N. Kemudian ditambah setengah. Setengah adalah koefisien dari 1 per 1 minus Z per 2. Oke. Setengah kali sigma N dari 0 sampai tak hingga. Kalikan dalam kurung Z per 2 pangkat N di sini. Nah, sekarang dari sini kita stop dulu sini. Kita pause untuk mencari daerah konvergensinya. Oke. Nah, di sini kita akan cek daerah konvergensinya apakah sama dengan yang diminta tadi. Kalau kita lihat di sini untuk yang pertama ini, daerah konvergensinya adalah Z kurang dari 1. Oke, untuk yang pertama di sini. Tapi juga dia harus memenuhi bagian yang kedua di sini, yaitu Z per 2. Maaf, tadi besaran Z ya, bukan Z, tapi besaran Z kurang dari 1. Nah, yang kedua ini adalah besaran Z per 2 kurang dari 1. Oke. Atau dengan kata lain di sini besaran Z kurang dari 2. Nah, kalau kita gabungkan atau irisan dari besaran Z kurang dari 1 dan kurang dari 2 ini, dia akan memenuhi besaran Z kurang dari 1. Sehingga karena ini besaran Z kurang dari 1 sama dengan besaran Z kurang dari 1 yang diminta di pertanyaan, berarti yang kita ajukan di sini sudah benar, bisa diterima. Nah, kalau bisa diterima, tinggal kita selesaikan di sini. Tadi kita pause, sekarang kita lanjutkan. Jadi si FZ di sini dia bisa kita sederhanakan, yaitu minus di sini ya, atau mungkin ya kita tulis dalam bentuk Z pangkat N. Oke, minus 1 kita masukkan saja ke dalam sigma. Oke. Jadi kita akan punya sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian kali minus 1 kali Z pangkat N ditambah setengah juga masuk ke dalam ekspresi sigma ya. Jadi kita akan punya N sama dengan 0, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga. Setengah kemudian dikalikan. Nah, ini harus kita pecah ya. Ekspresi di sini perlu kita pecah. Jadi gimana agar si Z-nya itu berdiri sendiri ya. Kenapa? Karena kita ingin mencari ekspresi Z something pangkat N ya, di sini. Oke, jadi setengah kalikan setengah pangkat N. Oke. Kemudian kali Z pangkat N di sini. Nah, di sini kalau Z pangkat N-nya kita keluarkan, something di dalam notasi sigma-nya akan menjadi berikut. Jadi minus 1 ditambah setengah atau 1 per 2 pangkat N plus 1 di sini. Oke. Kali Z pangkat N.
Atau dengan kata lain, di sini si fz-nya ini akan punya bentuk sigma. Kalau kita lebih perbagus lagi ininya, bentuknya, maka dia akan menjadi sigma 1/2 pangkat n plus 1 minus 1 z pangkat n di sini. Nah, di sini selesai ya. Tapi jangan lupa ya, kita harus tuliskan daerah konvergensinya tadi, yaitu z kurang magnitude z kurang dari 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tidak muncul si pangkat negatif dari z. Kenapa? Karena dia bukanlah Laurent series, atau karena si magnitude z di sini atau besaran z di sini dia hanya diapit oleh sesuatu di sisi kanan saja, bukan di sisi kiri. Kalau di sisi kiri dia diapit oleh sesuatu, nah baru akan muncul si ekspresi z pangkat negatif.